Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Steningrum PGSD 4C akan membahas tentang tematik kelas 4 SD, tema 8, daerah tempat tinggalku. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang pertama yaitu menentukan materi dan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, pikirkan dan imajinasikan. Yang ketiga, kumpulkan aset gambar dan audio yang akan dipakai. Keempat, buat storyline atau skenario video. Yang kelima, usahakan proses rekam video presentasi sesempurna mungkin. Dan yang terakhir adalah edit video. Cara menggunakan video pembelajaran di kelas ialah sebagai berikut. Pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Yang kedua ada PKN. Yang ketiga ada IPA. Yang keempat ada IPS. Dan yang terakhir ada SPDP. Tahukah kamu apa itu cerita fiksi? Ya, cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan si pengarang. Apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Yang pertama, cerita rekaan atau cerita yang nyata yang diolah oleh si pengarang. Bertujuan untuk menghibur dengan menciptakan suatu peristiwa, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif dan bahasa tidak baku. Apa saja jenis-jenis cerita fiksi? Yang pertama ada dongeng. Dongeng merupakan bentuk cerita yang bersifat khayal dan ajaib yang berasal dari mulut ke mulut, biasanya diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, dongeng bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada sagi, merupakan dongeng yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah. Yang kedua itu ada mite, dongeng yang menyangkut suatu kepercayaan dalam masyarakat. Yang ketiga ada legenda, dongeng yang bersifat khayal untuk menjelaskan tentang terjadinya suatu daerah. Yang keempat ada fabel, yaitu menceritakan tentang hewan-hewan. Dan yang kelima ada dongeng lucu. Nah, yang kedua itu ada novel, cerita yang menceritakan tentang kisah hidup manusia pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Yang keempat ada roman. Unsur-unsur yang terdapat pada cerita fiksi. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan dasar. Yang kedua ada tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Nah, tokoh biasanya dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga ada alur atau plot. Yang keempat ada konflik. Yang kelima ada klimaks. Yang keenam ada latar. Dan yang terakhir yaitu amanat. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Ini foto-fotonya. Ada simbol tugu Yogyakarta dan ada candi Prambanan. Ada upacara adat Grebek Mulut dan transportasi andong. Nah, coba kalian baca cerita Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Setelah kalian membaca ceritanya, pahami dan jawablah pertanyaan sebagai berikut.
Perhatikan gambar di atas, ingatkah kamu tentang gaya? Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan pertama yaitu menendang dan menghentikan bola. Setelah melakukan percobaan, silakan kalian menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di teks. Percobaan kedua yaitu menarik mobil mainan. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan maaf jika masih banyak kekurangan, karena kelebihan hanya milik Allah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.